Kalau gue personally akan lebih berani untuk nyatain pendapat. Bahkan berbeda pendapat pun juga berani dengan orang yang katakanlah lebih tua gitu. Tapi ada tapinya. Kalau misalnya harus berbeda pendapat dengan keluarga sendiri. Hi Weeboos, welcome to the Wee Wee podcast. So happy that we finally get to do a video content. So now in this episode, in collaboration with the British Council, we're gonna talk about some very interesting finding from their report. So the British Council released this report called the Next Generation Report, where they surveyed youth aged 16 to 35 about their views on themselves and their position in the country. Now, one of the most interesting thing about their finding is about youth apathy. There's a growing sentiment, right, that Indonesian youth are very apathetic towards politics. But is it true? Is there more to it? Is apathy actually like the correct label? And why is it that sometimes like speaking up or even thinking critically can be a bit confusing, socially confusing for Indonesians? So we're gonna talk a lot about that. But of course, I'm not gonna be alone. I'm here with a very cool friend of mine, Manik. Not very cool. Okay, friend of mine, Manik. Hi, Manik. Hi, Abi. Thank you, loh, for being here. Yep. Yeah. So a little bit about Manik, yeah. Manik here is actually a very important figure in why I become politically aware and then wanted to make Wee Wee. So this is actually a very cool opportunity to talk with Manik. So in 2019, there's this huge demonstration with the hashtag Reformasi di Korupsi, where they demonstrated various things, partly RKUHP and then RUU KPK, right? Revisi Undang-Undang KPK. Yeah. So Manik at that time was the president of the University of Indonesia Student Executive Board, or famously known here in Indonesia as BEM UI. So him and a couple of his friends were one of the initiator of the demonstration, and I actually watched a video of you online where you confronted the DPR member, and that was actually like one of the event that made me like, oh, okay, I need to be more politically aware. So it's really cool to have you here now. By the way, fun fact, Manik is so famous that when I type Ketua BEM on Google, yang keluar tuh foto dia semua. Jadi padahal banyak gitu ya ketua BEM, tapi ketik itu fotonya Manik semua. Kebetulan ya. Oke, so hi Manik. Hi Abi. Thank you for being here. Yap, makasih juga udah diundang. Yes, jadi kita bakal ngobrol-ngobrol tentang report the British Council. Yap. Jadi langsung aja deh. Ya. Yeah. One of the finding in the British Council report itu it says that actually Indonesian youth are not politically apathetic, but more politically frustrated. Jadi nggak apatis, tapi frustrasi. Menurut lu gimana? Kayak menurut lu relate gak, atau misalnya ada pengalaman pribadi mungkin tentang itu? Oke, iya. Ini hal yang menarik banget ya. Jadi balik lagi mungkin ke 2019 tadi yang Abi bilang. Salah satu demonstran aja sebenarnya di tahun 2019. Tapi hal yang cukup juga unik atau sama adalah di tahun 2018. Sebelum tahun 2019 itu meledak gitu ya. Banyak juga riset yang bilang bahwa anak muda Indonesia, orang muda Indonesia itu apatis. Literally apatis, bilangnya apatis gitu. Dan di tahun 2019 kemudian tumpahnya masa aksi gitu ya. Kalau nggak salah Tirto sempat riset sekitar lebih dari 60% masa aksinya itu adalah orang-orang muda usia 18 sampai 25 tahun. Which is generasi mudanya lah ya, generasi Z gitu, anak-anak mudanya. Artinya ini menunjukkan bahwa orang-orang muda itu bukan apatis bisa jadi, tapi mereka kemudian merespon ke rasa frustasi mereka melihat fenomena politik yang terjadi itu tidak menggambarkan keinginan mereka. Kayak misalnya revisi Undang-Undang KPK. Siapa yang mau kita memudahkan orang untuk kemudian bisa korupsi di Indonesia gitu ya. Kemudian juga ada RKUHP yang itu pasti sangat personal ya ke semua orang, sangat personal ya kan. Dan itu merepresentasikan juga kemarahan orang muda. Ditambah juga RUPKS waktu itu kan belum disahkan bertahun-tahun. Jadi ya balik lagi itu sebenarnya bukan apatis, itu menunjukkan kepada publik bahwa kita masih peduli, dan rasa kepedulian kita akhirnya tumpah dengan demonstrasi yang menunjukkan kita frustasi gitu. Nah, demonstrasi itu yang evidently kayak yang aku lihat juga kebanyakan anak muda gitu ya. Betul.
kepercayaan anak muda apatis itu tuh masih sangat kuat gitu menurut lu, kenapa? Bisa jadi karena mereka tidak dilibatkan secara bermakna ya di politik itu sendiri. Jadi ya udah anak-anak muda ini dianggap sebagai objek aja. Ketika mereka butuh suara 5 tahunan katakan misalnya kayak gitu ya. Ya udah mereka kan bilang, "Oh, gue yang paling muda, gue yang paling merepresentasikan orang-orang muda segala macam." Tapi nggak secara representatif gitu ya, mewakili kepentingan-kepentingan orang-orang muda ini. Jadi mereka ada ada yang terputus gitu. Kanal antara orang muda yang seharusnya berpartisipasi secara aktif di politik tapi sekedar dimanfaatkan kemudaannya itu tadi. Itu sebenarnya relate banget ke findingnya di British Council Report gitu ya. Mereka bilang kan sebenarnya nggak apatis. Betul. Tapi mereka tuh frustrasi karena ngerasa ya itu pertama diskursus politik nih ya, political discourse itu nggak ada yang relate sama mereka. Topiknya ya itu aja atau identity politik yang nggak real lah untuk mereka gitu kan ya. Terus juga mereka banyak yang beranggapan jadi gini yang menarik. Pas ditanya sebenarnya kamu tuh politically engaged gak gitu. Banyak banget actually yang bilang enggak. Nah jadi di surface level nih kayaknya emang bener apatis gitu. Dan apalagi ditanya lagi nih yang bilang enggak, itu kebanyakan bilang mereka gak tertarik untuk politically engaged pas di survei gitu. Nah tapi setelah diajak diskusi, jadi ada focus group discussion, ternyata banyak yang ngartiin politically engaged itu tuh terjun masuk partisipasi secara formal ke politik. Tapi kalau misalnya ngomongin politik atau misalnya diskusi atau peduli, itu tuh sangat gitu. Mereka tuh masih sangat peduli. Tapi banyaknya itu anggapan-anggapannya mereka tuh kayak, ya tapi gimana ya diskusinya nggak relate sama aku gitu. Terus habis itu mau ikut diskusi pun nggak ada yang berubah gitu. Banyak yang beranggapan gitu. Nggak ada impact ya ke our daily life. Menurut kamu gimana gitu? Ya itu dia, sepakat banget. Jadi apa yang menurut kepentingannya orang-orang muda itu perlu untuk dibicarakan, ternyata tidak dibicarakan. Nah gitu. itu. Ya kan? Jadi atau terputus kayak misalnya, oh kita pengen buru-buru disahkan nih RUU penghapusan kekerasan seksual waktu itu gitu ya. Tapi nggak kunjung disahkan. Yang disahkan misalnya ya revisi undang-undang KPK gitu. Jadi bertolak belakang. Nggak ada yang mau ya. Nggak ada yang mau gitu. Gue jadi penasaran juga. Abi sendiri gimana akhirnya jadi tertarik gitu, jadi aware sama politik itu sendiri. Karena kan tadi ya bisa jadi itu juga nggak representatif buat kepentingan Abi. Tapi pas waktu di tahun 2019 apa pemantiknya sebenarnya? Mungkin itu ya, karena di 2019 itu kan yang didemonstrasin atau yang diperjuangin itu isu-isu yang bakal ngefek kehidupan kita langsung gitu ya, dan yang emang hal-hal yang sangat dekat gitu kayak misalnya korupsi itu kan ya tentu kita semua sebagai warga negara Indonesia kan bayar pajak walaupun belum kerja pun kan tiap kita beli kopi atau nonton bioskop ya kan kita bayar gitu kan, jadi kita semua bayar lah. Nah itu duit itu kan yang dikorupsi gitu. Terus abis itu juga tentunya RUU PKS itu kan real gitu ya. Terus yang di dalamnya RKUHP kan juga isinya sangat-sangat real gitu. Jadi mungkin karena itu. Dan aku sebenarnya greget karena ngelihat banyak teman-teman aku waktu itu yang juga kayak nggak aware. Padahal itu tuh kalau disahin tuh bisa ngaruh loh ke kehidupan kalian gitu. Betul. Iya, jadi lebih ke itunya sih, kayak kayak oh ternyata politik tuh nggak abstrak jauh. Tapi dia pengaruhin ke semua aspek kehidupan kita gitu. Betul, sepakat. Ini jadi yang menarik lagi juga, The British Council kan ada survei tentang values. Jadi mereka sebar kayak apa ya, questionnaire gitu ke anak-anak muda Indonesia from all over province about their values, dan ada tuh listnya gitu. Jadi mereka topnya itu tuh toleransi, respect, harmony, apa segala gitu. Nah, pengen nanya kalau misalnya untuk Manik, kalau ditanya top 3 value-nya kamu tuh apa? Pertanyaan dalam ya. Gitu ya? Enggak, tapi kalau untuk personal mungkin pertama integrity, kedua empathy, tiga ya truth lah. Wow. Nggak ada di list. Nggak ada di listnya ya. Minoritas ternyata mungkin ya. Minoritas. Ya karena. Kenapa tuh? Nggak tahu ya, mungkin bisa dijadi karena background kemarin ya selama di BEM gitu, ngelihat juga realitas politik seperti apa gitu, akhirnya jadi ngerasa bahwa ya penting untuk seorang individu gitu itu untuk punya integritas, karena ya kalau misalnya kita nggak punya integritas ya balik lagi gimana kita bisa menghasilkan kebijakan yang baik untuk publik misalnya kayak gitu. Dan itu berkaitan memang dengan cita-cita ke depan lah, gambarannya kayak gitu untuk ya harus punya integritas, harus punya empati buat masyarakat, dan ya truth
speak the truth gitu. Kita harus bicara kebenaran itu apa. Kalau open mindedness gimana? Masuk. Masuk. Tapi kan top 3 ya tadi. Iya, itu mungkin apa? Tapi 5 masuk mungkin atau keempat tapi. Keempat. Agak-agak di bawahnya si truthnya ini, tapi tetap open minded. Okay. Karena nggak ngerti ya, dalam dunia yang cepat sekali berputar, berkembang segala macam, ya kita harus sadar bahwa orang itu beragam. Iya. Gitu. Jadi kalau misalnya close minded ya nggak akan mungkin kita bisa berinteraksi dengan orang sebebas itu gitu. Benar. Nah, jadi yang menarik tuh di surveinya. Jadi kan top 3-nya itu tuh tadi toleransi, respect, harmoni, security. Okay. Nah, tapi nyusul di situ ada freedom. Oh, sama ya jadinya ya. Oh gitu, ada freedom, ada open mindedness. Nah, jadi dari diskusi dan reportnya itu tuh ditemuin bahwa anak muda Indonesia tuh kayak balancing antara value-value yang bisa dibilang kolektif sama value-value yang bisa dibilang individualis gitu. Jadi kita masih sangat predominantly collectivistic, tapi value individualistik itu kayak ngejar, kayak ada mau naik gitu. Ingin keluar gitu ya. Iya. Okay. Nah itu tuh jadi kayak ada tension yang kadang suka bikin mereka bingung gitu. Kenapa? Kayak misalnya katanya kebanyakan anak muda Indonesia tuh pengen ngejar mimpi mereka, freedom untuk ngejar mimpi mereka atau kerjaan yang mereka mauin gitu, mungkin coba startup atau apa segala yang nggak konvensional. Tapi at the same time mereka pengen ngebanggain orang tuanya nih. Balik lagi ke kolektifnya ya. Iya. Terus abis itu pas ditanya apa sih yang menurut kamu faktor paling penting untuk hidup yang bahagia? Hampir semua bilang punya kerjaan yang mereka mauin gitu. Nggak ada yang nyebut tentang keluarga atau misalnya punya anak atau apa gitu. Bukannya nggak ada, dikit ya. Tapi begitu ditanya lagi tentang misalnya negara tuh harus memprioritaskan kolektif dibanding individual, itu semua lebih banyak yang setuju. Untuk kolektif. Iya, jadi kayak bener-bener ada tension nih antara kolektif sama individual value gitu. Nah, penasaran aja kalau misalnya Manik sendiri tuh ada ngerasa kayak gitu nggak, tension di kehidupannya, dan mungkin kalau ada contohnya nggak gimana? Oke. Menarik sih. Sebenarnya tadi justru jadi hampir sama dengan hasil risetnya, karena tadi kan keduanya empathy, kemudian yang di bawahnya itu open minded ya. Iya. Artinya apa yang mungkin gue bisa bilang, bisa jadi nilai unik dari Indonesia itu adalah kita tidak mutually exclusive gitu. Apa yang ada kolektif dan juga individu tadi itu nggak justru saling menghilangkan, bisa jadi ada keterkaitannya gitu. Kayak contohnya sederhana, kita kolektif secara personally akan cari organisasi, akan cari orang gitu ya. Paling sederhana waktu dulu ikutan BEM gitu, akhirnya tertarik untuk ikutan BEM karena ngerasa orang-orang yang ada di sana itu balik lagi punya visi yang sama. Itu kan individu ya, punya visi yang sama bahwa kita misalnya harus mengejar mimpi, tertarik sama politik misalnya kayak gitu-gitu. Jadi justru jadi balancing memang apa yang kita anggap sebagai nilai individunya tadi, gitu, freedom of speech apa segala macam, tapi kita mencari orang-orang yang kira-kira punya value yang sama supaya kita ngerasa aman. Itu sih bisa jadi sebenarnya kita butuh rasa aman itu meskipun kita ingin mengejar sesuatu itu dengan cara berkolektivitas misalnya kayak gitu sih. Jadi berarti bukannya tension kayak tarik tambang itu, tapi malah balancing each other gitu ya. Iya. Jadi kalau gue ngelihatnya sih ya bisa jadi itu nggak mutual eksklusif ya, nggak saling menghilangkan satu sama lain. Nah, menurut kamu tension atau balancing antara individualis sama collectivist value ini nih ada pengaruhinnya nggak ke partisipasi atau engagementnya ke politik gitu? Oke. Ini juga menarik. Jadi apa yang sempat ngobrol lah ya sama teman-teman tongkrongan gitu, bahwa kita kan punya value masing-masing gitu, kita punya nilai individu masing-masing. Tapi dalam berpolitik ya kita akhirnya ingin mencari yang kemudian merepresentasikan itu gitu. Ya masalahnya adalah partai politik di Indonesia itu banyak yang kemudian tidak merepresentasikan value itu secara real. Iya kan? Jadi lebih umum, hampir semua partai politik itu pasti sama, ya nggak? Mirip-mirip ya banget. Kan? Ya sama. Ini juga kayaknya ada di apa namanya risetnya British Council ya. Akhirnya anak-anak muda itu lebih percaya sama political figure. Benar. Gitu. Karena ya mereka lebih merepresentasikan nilai kita gitu. Dan yang lebih bisa distinct juga sih, kayak kita kan ngebedain partai politik dari individunya kan, bukannya dari value atau ideologinya mereka gitu. Jadi ya itu dia, karena ada rasa apa ya,
kesamaan value tadi, akhirnya kita lebih cenderung memilih orangnya. Tapi tetap kalau misalnya kita ingin berpendapat atau segala macam gitu ya, kita harus rame-rame. Tuh, nah kalau ini masuknya ke ya katakanlah UITE gitu ya, rasa keamanan orang-orang mudanya itu kalau misalnya mereka bicaranya sendirian, ibaratnya lebih mudah ditangkap lah gitu. Gitu sih, ngelihatnya kayak gitu. Cuman kalau yang secara politik tadi, kenapa justru malah bukan partai politik ya, malah ke personal. Kalau pribadi ngelihatnya ya karena value-nya yang dikejar gitu. Jadi mungkin kita bisa aja berkumpul untuk public figure itu, bukan ke partai politiknya. Karena tadi partai politiknya mungkin tidak merepresentasikan dalam tanda kutip value atau nilai-nilai yang mungkin ingin dikeluarkan soal anak-anak muda gitu. Oke. Clear gak? Atau kalau menurut Abi sendiri kayak gimana? Jadi tuh ikutan engage in politik, mereka berkolektif nih, berkumpul kayak nyari yang oh ya value-nya sama nih sama saya gitu. Tapi karena partai politiknya ini mirip-mirip, akhirnya mereka nyarinya individu. Betul. Gitu ya. Jadi itu sangat interesting ya dinamiknya ya. Oke. Kalau misalnya soal speaking up nih, kita ngomong speaking up lah ya. Jadi kan banyak yang equate political engagement sama speaking up. Sering dong dengar kayak misalnya media atau misalnya public figure apa, ayo dong anak muda kan harus speak up nih, anak muda harus berpikir kritis, harus kreatif gitu ya. Kita ya hampir semua sih yang aku lihat campaign-campaign kayak bilangnya kan harus speak up gitu. Nah tapi again tension antara individualist value sama collectivist value ini nih, menurut kamu tuh ada pengaruhin nggak tentang dinamika speaking up atau misalnya engaging in political discussion gitu? Oke. Menarik banget. Kalau gimana? Ya ini menarik karena kalau secara pribadi misalnya bicara ke publik gitu ya, ya katakanlah freedom of speech itu. Kalau gue personally akan lebih berani untuk nyatain pendapat, bahkan berbeda pendapat pun juga berani dengan orang yang katakanlah lebih tua gitu. Tapi ada tapinya. Kalau misalnya harus berbeda pendapat dengan keluarga sendiri, itu cenderung ngalah. Jadi sungkan gitu ya? Iya, jadi sungkan. Ngalah. Tapi ya balik lagi lebih ke arah family, lebih ke arah keluarga. Iya. Karena tadi ada nilai kolektif yang gue percaya bahwa kalau misalnya mungkin melukai hati mereka karena berbeda pandangan. Katakanlah misalnya di grup WhatsApp gitu mereka menyebarkan hoax atau apa. Benar, gitu kan. Kadang pengen ngingetin gitu. Tapi ya udahlah. Beda ketika ngelihat di media ada orang yang nyampein disinformasi gitu. Ya berani aja buat. Walaupun orang itu misalnya lebih tua. Walaupun lebih tua. Oh ya kan, karena nggak keluar. Kamu gitu ya. Di depan DPR aja kan. Of course lah ya. Iya. Ya itu personal aja sih. Iya, tapi gimana kalau Abi? Kalau misalnya aku sih emang ngerasa gini. Jadi aku suka ngerasanya. Soal ini ya, Indonesia tuh suka ngasih kayak mixed signal gitu loh. Oke. Jadi misalnya on the one hand banyak lah ya yang dibilang kan kampanye anak muda harus berpikir kritis, harus kreatif, speak up gitu ya. Kalau misalnya politik ya emang harus anak muda dong yang menggaungkan ayo untuk kebenaran apa ya, pokoknya ada narasi-narasi itu kan. Tapi at the same time ada juga narasi-narasi yang bilang ya kamu nurut aja dong gitu. Kamu masih muda. Belum punya pengalaman gitu. Kok kurang ajar gitu kan. Paham. Nah, jadi on the one hand kita disuruh speak up nih, mengkritisi, kreatif, tapi on the other udah kamu nurut aja. Kamu dengerin saya lebih tua, harus menghormati dong apa. Nah, ini nih kadang menurut aku tuh mixed signal ya. Jadi suka bingung gitu. Jadi sebenarnya harus ngapain sih? Gitu kan. Soalnya kayak ntar kita speak up dibilangnya nggak sopan, diem dibilangnya apatis. Itu gimana tuh menurut lo? Sepakat. Jadi mixed signals ini emang akhirnya kalau gue ngelihatnya sebagai ageism lah ya. Ageism, iya. Jadi orang-orang tua yang nganggep bahwa ini anak-anak muda nggak harus didengerin dalam tanda kutip karena mereka belum punya pengalaman segala macam. Tapi at the same time kadang juga gue ngelihat orang-orang muda itu juga melakukan hal yang sama ke orang-orang lebih tua. Kayak gimana tuh? Kayak kalau misalnya bikin kebijakan gak jelas gitu atau apapun, atau misalnya kultur kerjanya berbeda dengan kita komen boomer. Iya, itu benar. Kan juga sebenarnya simply beda karakter masing-masing aja gitu. Nah, poinnya adalah seharusnya alih-alih kita mendiskreditkan pengalaman mereka, entah itu mereka karena terlalu tua ataupun terlalu muda, harus ada titik temu bahwa kita saling memahami setiap
generasi itu pasti beda zamannya, beda tantangannya, beda challenge-nya gitu. Jadi jangan sampai kita menuntut mereka untuk A, B, C, D, F, G segala macam, tapi di satu sisi juga kita mempertanyakan kualitas mereka gitu. Jadinya kan bingung. Kalau menurut gue ya berikan mereka kesempatan untuk setidaknya mengeksplorasi gitu. Ya itu dia, makanya kalau misalnya orang-orang muda selalu dikatakan ayo ikutan, tapi nggak ada ruangnya ya percuma gitu. Kasih dulu ruangnya gitu. Dan ikutannya juga kan nggak cuman ya yang service level itu bisa dibilang kan, sepakat. Harusnya kan bisa, kadang kan ayo anak muda ikutan tapi nggak dikasih posisi-posisi yang actually ngebentuk narasi, atau misalnya yang di posisi apa ya, yang substantif lah ya, meaningful betul, ya. Betul, ya itu dia, ada namanya meaningful youth participation. Oh gitu. Jadi ketika orang-orang muda ini cuman dijadikan gimmick gitu ya, manipulation, ya itu tadi dia nggak diajak ke tahap-tahap yang sifatnya substansial. Benar. Tapi cuman dijadikan, kita sudah mengajak orang muda loh gitu. Itu kan banyak ya, kayak apa-apa ada acara sama orang muda, atau pembicaranya ada orang muda tapi perspektif orang muda udah personal aja gitu. Itulah yang ada the era di mana semuanya milenial. Betul. Sumpah itu. Langsung kayak gergetan banget. Iya, gue juga kayak misalnya semuanya tuh kayak politik milenial. Betul. Acara bicara apa? Milenial. Semuanya pun milenial gitu. Oh my god, sekarang Gen Z. Generasi Z. Iya, generasi Z, Gen Z gitu ya. Semuanya pakai besti. Takutnya ada Gen Z juga. Oh my god. Iya, bener banget. Nah, yang jadi sebenarnya itu balik lagi tadi, salah satu yang untuk aku personally paling suka, salah satu paling suka dari yang temuannya British Council itu tuh, jadi dibilang gini, kadang anak muda Indonesia tuh nggak speak up atau nggak mau engage dalam diskusi politik, itu bukan karena mereka apatis, tapi mereka sungkan. Oke. Gitu. Jadi karena mereka nggak yakin apakah speaking up, apakah ikut diskusi yang inevitably kalau politik pasti ada debat ya gitu, dengan orang yang lebih tua, itu tuh socially acceptable atau socially correct gitu. Is it the right thing to do gitu. Nah mungkin kalau Manik kan kayaknya emang berani lah ya. Mungkin aku sadar kayak level sungkan orang beda-beda. Beda-beda, gitu. betul, itu dia. Mungkin Manik ada ngelihat gak temen atau misalnya observasi di publik gitu ya, yang dimana ini nih real gitu contohnya, yang dimana lihat kayak sebenarnya tuh banyak sih yang peduli, banyak yang pengen ngungkapin pendapat, tapi mereka tuh sungkan gitu, atau mereka juga udah dari kecil diajarinnya udah aku sama orang tuh nurut aja gitu. Banyak, karena beberapa kali mungkin ikutan webinar gitu ya, dan hampir setiap pertanyaan itu selalu ada pertanyaannya yang tadi, apa tuh? Kak, gimana ya caranya menyampaikan pendapat ke orang yang lebih tua gitu, kayak jangan-jangan, tapi jadi ngerasa benar ya, dari yang British Council ini itu cukup merepresentasikan demografi yang lebih luas lagi tentang orang-orang muda di Indonesia. Mereka menghadapi masalahnya seperti itu. Gitu. Bahkan bisa jadi dari sistem pendidikannya mereka memang diajarkan untuk ya udah manut aja gitu, dari kecil manut aja, akhirnya ketika berbeda pandangan gitu ya, berbeda sikap, ya mereka lebih takut gitu. Dan ini ditemukan di hampir kali setiap ngisi webinar yang bicara pasti ada pertanyaan itu. Pasti ada pertanyaan itu. Gimana caranya menyampaikan pendapat dengan orang yang lebih tua? Gimana caranya supaya kita nggak sungkan bla 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 gitu. Nah, caranya gimana? Oke, pertanyaannya. Penasaran juga. Oke. Sebenarnya ada hal yang menarik dari diskusi ini. Tergantung. Jawabannya itu tergantung. Kenapa? Karena kalau kita melihatnya bahwa apa yang ingin kita suarakan itu kebutuhannya adalah untuk mendapatkan support dari mereka, ya kenapa kita nggak speak their language? I mean, nggak masalah kan untuk kemudian kita mengikuti keinginannya orang-orang tua ini untuk bicaranya baik-baik dengan sopan santun gitu ke mereka gitu ya. Karena balik lagi, yang kita inginkan adalah mendapatkan support mereka untuk sepakat dengan apa yang kita bicarakan gitu. Kalau misalnya udah dari awal enggak, bapak ini salah gitu. Boomer. Boomer. Ya itu beda, itu beda tujuan kalau seperti itu kan. Jadi ya balik lagi, kalau ternyata memang kita inginnya mendapatkan support, mendapatkan kepercayaan mereka, ya speak their language. Enggak masalah. Tapi kalau misalnya kita berpegangan pada freedom of speech, kita merasa ini benar gitu, ya go for it, nggak masalah untuk kemudian beda pendapat juga.
Jadi itu walaupun terjadi, itu ya walaupun terjadi, ngerasa sungkan ya udahlah hajar aja gitu. Ya udah beda pendapat. Jadinya kayak ini melawan nilai Indonesia. Iya, makanya. Ya tapi pada akhirnya ya gitu. Kalau misalnya memang kita ngerasa benar ya, gue selalu diajarkan katakan benar adalah benar, udah gitu. Katakan salah adalah salah. Kan poinnya adalah mana yang benar, mana yang salah. Titik gitu kan. Oke. Nah, tadi tuh ada menarik banget ngomong tentang edukasi ya. Yap. Jadi pengalaman aku tuh background sekolah itu sekolah internasional bisa bilang. Jadi SMP, SMA, sekolah yang kurikulumnya internasional, ngomong bahasa Inggris, habis itu kuliah di Amerika. Dan yang di sekolah aku itu tuh kultur debat, habis itu nggak setuju sama guru, bercanda sama guru, debat satu sama lain. Itu tuh udah normal banget gitu. Kayak misalnya guru nanya kayak pendapat kalian gimana? Itu tuh yang angkat tangan tuh pasti kayak lomba-lombaan gitu ya. Nah, jadinya isu speaking up, berani ngungkapin pendapat itu hampir nggak pernah aku temuin sih di kayak background aku gitu, dan yang komunitas teman-teman aku tuh nggak pernah ada yang kepikiran bahkan bertanya itu, soalnya untuk mereka ya ngomong aja gitu kan. Emangnya kenapa gitu. Bahkan menurut aku justru yang jadi isu tuh gimana sih cara nyampeinnya dengan diplomatis and persuasive gitu. Keberaniannya ada, cuman kadang terlalu jeger gitu kan. Malah kebalikan ya. Iya begitu. Nah jadi pas ya itu kan growing up, terus habis itu setelah aku sadar ternyata tuh di Indonesia gak semuanya kayak gitu. Malah ternyata mayoritas itu tuh kebalikan gitu. Nah, aku mau dengar dari pengalaman kamu atau mungkin pribadi atau mungkin dari teman-teman. Itu tuh gimana sih? Apakah kontras dari pengalaman aku dan gimana itu kayak pengaruhin dinamika ini nih gitu. Oke. Tadi ada hal yang menarik kalau Abi itu udah debat sama guru, bahkan ya guru SMA mungkin gitu. Beda pendapat gitu. Nah, hal yang menarik nih pengalaman pribadi, gue sendiri pernah semacam debat gitu sama dosen, bahkan dosen dalam konteks universitas kan harusnya suatu hal yang biasa gitu. Iya, banget. Ya harusnya biasa banget gitu. Tapi karena perdebatan itu cukup intens, mungkin itu satu kelas bener-bener diam. Dan mereka ketakutan. Jadi kayak ngerasa, apakah gue melawan sebuah norma, apakah gue salah gitu segala macam. Jadi mempertanyakan ke diri sendiri gitu. Takutnya ini salah, takutnya ini ternyata melanggar aturan dalam tanda kutip. Karena orang-orang yang kemudian ada di sana pun juga ngerasa nggak nyaman kelihatannya gitu dengan perdebatannya. Itu sih. Jadi kalau dibawa ke masalah pengalaman personal, ya menyaksikan orang-orang itu nggak berani. Jadi salah satu di reportnya itu tuh bilang kemungkinan nih salah satu alasan kenapa ya itu sungkan, banyak yang nggak berani speaking up itu tuh karena metode edukasi gitu, yang dimana katanya guru tuh banyak guru di sekolah-sekolah di Indonesia tuh mengintimidasi, bahkan suruh ngafalin aja, jadi nggak encourage student untuk diskusi atau untuk debat atau untuk bertanya, udah ngafalin aja gitu. Terus kalau ada yang bertanya mengintimidasi, bahkan masih ada yang galak atau kayak pakai kekerasan gitu loh, ya pakai mukul atau apa begitu. Nah katanya dari focus group discussion yang diadain British Council yang buat report ini, hal-hal itu sangat mempengaruhi confidence mereka untuk engage in political discussion pas mereka udah dewasa gitu atau misalnya masih remaja. Confidence untuk engage political discussion atau untuk speak up gitu. Menurut kamu gimana? Ya benar. Ya benar ya, setuju ya. Setuju. Tadi tidak ada komen. Tidak ada komen karena itu yang terjadi ya. Gitu ya. Itu yang terjadi. Jadi ya balik lagi, ketika kita mau komen pasti bawaannya tadi ada rasa sungkan ataupun segala macam ya. Tapi di luar dari itu tambahannya lagi adalah secara sistem. Mungkin ya dengan adanya, kita juga tahu lah ada UITE, ada apa. Itu juga makin takut memperburuk ya, gitu, makin memperburuk kalau keadaan. Yang itu aku juga takut. Iya kan? Takut ya, jadi ya sangat benar untuk dikatakan bahwa kita tidak apatis sebenarnya, tapi frustasi gitu. Udah satu secara kultur pendidikan yang akhirnya tidak membebaskan kita gitu untuk kemudian bicara, untuk kemudian bertanya. Di sisi lain secara sistem atau situasi politiknya pun tidak suportif untuk orang-orang muda akhirnya bisa menyampaikan pendapat mereka gitu. Jadi ya
ya itulah yang kita lihat gitu. Tapi kalau kamu tuh pendidikannya begitu nggak atau beda? Mungkin agak beda secara personal gitu ya. Tapi kalau di Oke. SMA ya bersyukurnya nggak mendapatkan yang sampai kekerasan gitu. Alright. Tapi ya udah memang diskusi-diskusinya mostly normatif. Cuman bersyukurnya juga adalah dapat teman-teman yang aktif untuk kemudian bicara. Jadi jadi lebih dari circle-nya itu circle lebih ke komunitasnya circle yang komunitas ngebantu. ada di situ. Tapi kalau misalnya lebih dalam mungkin ya ke teman-teman yang akses pendidikannya mungkin agak berbeda, ya itu yang dilihat. Bahkan ya tadi sebenarnya dari kita webinar gitu. Di webinar pertanyaan pertama yang sering kali muncul tuh, oh iya benar kata Abi, ini isu gitu, ini masalah ya. Itu sih. Terus kita rada switch gear deh ya dari isu pendidikan. Mau ngomongin sesuatu yang menarik juga. Yang sebenarnya tadi kita diskusi juga bilangnya menarik banget ya. Yep. Yaitu tentang, jadi kan biasanya kalau orang ngomongin anak muda Indonesia itu dipukul rata gitu. Ya. Semuanya. Anak muda Indonesia A, anak muda Indonesia B, anak muda Indonesia apatis, anak muda Indonesia kreatif gitu. Pukul rata, padahal Indonesia kan beragam banget. Betul. Ya. Nah, dan beragamnya itu tuh banyak layer, bisa dibilang beragam dalam agama, beragam dalam sosioekonomik, beragam dalam lokasi tempat tinggal mereka, apa segala gitu, beragam dalam kepercayaan apa semua itu. Nah, dari kelompok-kelompok ini ada 3 sebenarnya yang menurut British Council tuh yang lebih secara politik tuh lebih disengage. Oke. Bukan karena mereka apatis atau malas, cuman karena beberapa keterbatasan. Kayak misalnya keterbatasan informasi, keterbatasan misalnya edukasi, atau bahkan social norm yang bikin mereka tuh kayak lebih Sungkan, ragu-ragu. Iya gitu. Nah itu tuh grupnya adalah perempuan muda. Terus abis itu mereka dengan disabilitas, penyandang disabilitas, dan yang ketiga tuh anak-anak muda di daerah-daerah yang mungkin lebih terpencil. Oke. Karena ternyata anak-anak muda tuh paling ngikutin politik dari sosial media. Oke. Artinya kan internet, artinya kan teknologi gitu. Tapi kan internet dan teknologi kan nggak rata ya di Betul. Indonesia gitu. Terus abis itu kalau misalnya yang perempuan juga ada gender norm. Yang kan banyak pandangannya oh ya politik tuh cowok banget, jadi mending itu nggak itu. Nah jadi itu mereka yang lebih disengage ternyata dibanding mungkin laki-laki di Pulau Jawa gitu. Oke. Nah tapi yang menarik mereka pun yang dari berbagai isu itu tuh yang paling dirugikan ya, bisa dibilang ya, lebih dirugikan. Pas ditanya nih, kalian seberapa hopeful sih untuk Indonesia, tentang Indonesia? Justru kelompok-kelompok ini nih yang bilang yang lebih optimis tentang kemajuan Indonesia gitu, tentang masa depan Indonesia dibanding yang lebih quote and quote privilege gitu lah ya, kelompok anak muda yang lebih privilege. Nah menurut kamu kenapa tuh? Itu ini nggak ada explanationnya by the way, ini cuman kayak temuan yang menarik. Deskripsi aja ya. Definitely harus digali lagi kalau misalnya mau itu. Cuman ya kita eksplorasi aja, diskusi aja lah. Menurut kamu tuh ada penjelasan nggak atau kayak punya komentar tentang ini gitu? Menarik. Ini menarik banget. Iya kan? Ya, karena mereka paling dirugikan, tapi kenapa mereka yang paling optimis? Benar. Gitu. Bisa jadi karena adanya normalisasi. Kalau menurut gue ya secara personal. Kayak misalnya tadi gender norm katakanlah. Mereka menormalisasi bahwa ya seperti ini seharusnya. Ya nggak? Jadi akhirnya mewajarkan bahwa ya nggak masalah, tapi saya optimis. Karena kedepannya bisa A, B, C, D, F, G segala macam. Ya udah dia mewajarkan aja kondisi saat ini. Optimis, tapi jadi kayak baseless optimism. Baseless ya, bisa jadi ya. Dan juga tadi yang rural segala macam. Ya udah mereka merasa wajar daerah terpencil kurang infrastruktur, kurang apa gitu. Misalnya ya, karena mungkin jaraknya jauh atau apa. Akhirnya kondisi normalisasi itulah yang membuat mereka, ini nggak tahu ya, ini kita kan nggak, kita kan hanya menebak ya, hipotesis doang gitu ya. Menormalisasi keadaan itu sehingga ketika ditanya tentang masa depan itu ya, mereka mungkin less informed juga, nggak dapat informasi apapun. Ya udah optimis aja melihat mungkin akan lebih baik, mungkin akan seperti apa, karena ya saya normalnya kayak gini gitu. Kalau misalnya aku tuh mikirnya ini juga kan tadi ada faktor bahwa lebih politically disengage ya, jadi nggak terlalu ngikutin. Aku tuh emang nemuin
tren, dan ini absolutely pendapat pribadi, nggak tested gitu ya. Tapi orang yang lebih ngikutin politik itu emang biasanya lebih pesimis. Lebih pesimistik. Iya. Tapi kayak ngeliatin, aduh hari ini apa lagi ya gitu. Oh my god, hari sekarang kayak begini, kayaknya Indonesia gini-gini amat sih gitu. Saya kan ngikutin banget, dan nggak bisa dipungkirin sama headline kan lebih profitable kalau mereka ngangkat-ngangkat berita yang buruk gitu ya. Mengenaskan ya. Iya tuh yang bikin orang kayak marah. Itu kan sangat itu. Nah jadi mungkin nggak sih karena mereka justru lebih politically disengaged, mereka jadi lebih optimis gitu mikirnya. Bisa jadi benar. Tapi is that a good thing or a bad thing jadi optimism ya menurut kalau misalnya kayak gitu? Bisa jadi bad ya. Kenapa? Karena karena ini kan kita nggak tahu ya kondisinya seperti apa. Tadi kalau misal dari personal gue menganggapnya normalisasi, artinya mereka mewajarkan norma-norma yang sebenarnya justru merugikan mereka gitu. Pertama gitu. Kemudian kedua, mereka nggak terinformasi, akhirnya ya udah percaya aja, optimis aja ke depannya akan seperti apa. Itu kan kondisi di mana mereka tidak aware sebenarnya. Gitu. Jadi buruknya adalah mereka seharusnya dibuat aware dulu. Nggak masalah kalau misalnya nanti ke depannya dia justru jadi pesimis dan tanda kutip gitu ya. Tapi setidaknya dia aware tentang hak-hak dia sebagai individu, hak-hak dia sebagai perempuan, hak-hak dia sebagai disabilitas harusnya dapat apa aja segala macam gitu ya. So would you say kayak uninformed pessimist is better than an uninformed optimist? Iya, seperti itu. Gimana kalau tapi gimana? Karena akhirnya kalau misalnya karena kita nggak tahu aja gitu, kita jadi oke aja, itu kan buruk juga ya. Ini complicated banget sih. Iya, ini complicated jujur. Iya. Jadi gue juga sempat mikir gini, ini balik lagi ya ke yang tentang apatisme, ternyata frustrasi gitu. Jadi menurut aku tuh apatis itu kan ya apatis atau ignorant, itu tuh bisa dibilang belum inform gitu kan, makanya mereka ya nggak tahu apa-apa gitu, apatis. Tapi kalau misalnya setelah mereka inform yang kayak dibilang tadi, terus mereka coba ternyata begini, terus mereka coba partisipasi apa segala, terus abis itu ternyata sama nggak didengar suaranya, dikasih opportunity untuk partisipasi tapi nggak meaningful, cuman dipakai sebagai token. Terus bahkan ada regulasi-regulasi yang tetap disahin walaupun mereka itu jadi kayak ngerasa nggak didengar, akhirnya jadi patah hati ya. Sakit hati sama negara ya, akhirnya sakit hati sama negara, kecewa, nyerah, pesimis. Nah itu kan pesimis yang inform kan, whereas yang di awalnya itu tuh si apatis itu bisa dibilang malah kayak uninformed optimist gitu. Biasanya yang inform pesimis tuh jadi nyerah dan akhirnya benar-benar detach. Nah menurut aku ya lebih gampang untuk engage yang masih optimis meskipun mereka belum tahu informasinya. Iya kan, obatnya tinggal dikasih informasi, mungkin dia bikin informasi lebih menarik, apa segala, ya mereka engage gitu, jadi belajar lah. Soalnya attitude-nya masih positif nih, masih optimis gitu. Tapi untuk bikin yang udah skeptis, sakit hati, nyerah, kayak apaan sih gitu, itu untuk peduli lagi, itu tuh lebih susah gitu. Make sense. Kan? Walaupun mereka inform. Yap. Nah jadinya mungkin ini juga sebagai ini pertanyaan terakhir ya aku sih. Gitu. Apatisme yang sering digaung-gaungin, apatisme anak muda itu kan obatnya diinformasikan. Tapi kalau frustrasi, disillusionment, sakit hati, kecewa, itu tuh apa menurut kamu obatnya untuk mereka yang udah inform pesimis, yang udah kayak ngapain sih gitu, untuk peduli lagi. Menarik. cukup sulit pertanyaannya, tapi ini justifikasi kenapa tadi sebelumnya gue jawab bahwa biarpun mereka sudah terinformasikan tapi akhirnya mereka pesimis, itu lebih good for them. Kenapa? Karena ini akan nyambung ke jawaban gue yang sekarang, yaitu sebenarnya yang kita butuhkan dari orang-orang yang frustasi ini adalah akuntabilitas, gitu. Which is ini bisa aja jadi suatu hal yang hopeful, atau justru enggak, gitu. Tapi apa yang ingin gue maksudkan di sini adalah kita harus challenge kekuasaan dalam tanda kutip, gitu. Karena ketika orang-orang muda ini men-challenge untuk
orang-orang yang ada di posisi pejabat publik katakanlah untuk punya akuntabilitas, mereka berani mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan gitu ya, akhirnya ya kita akan lebih engage ke politik gitu, karena kita tahu kenapa si A melakukan B, karena dia punya justifikasi misalnya A B C D segala macam. Kemudian kita bisa challenge, kita bisa debat, kenapa tidak melakukan C, kenapa tidak melakukan D segala macam gitu. Akhirnya terjadi diskursus politik yang lebih baik, sehingga setiap kali nanti kita akan ada di dalam masa pemilu ataupun pasca pemilu gitu ya, kita bisa menagih akuntabilitas itu gitu. Dan akhirnya ya balik lagi, engage-nya itu lebih daripada sekedar mereka terinformasi, tapi mereka mengawal itu. Jadi yang tadinya kita cuma hanya bayar pajak abis gitu udah hilang aja uang pajaknya, tiba-tiba pakai pamer segala macam gitu. Oke. Tapi lebih dari itu akhirnya justru kita punya kekuasaan untuk mempertanyakan kembali kemana uang pajak saya gitu. Jadi itu balik lagi ke akuntabilitas. Dan yang kedua adalah social justice gitu. Karena kita tadi melihat ada banyak gap ya. Orang-orang yang bahkan bisa aja mereka mereka bisa diskusi kayak kita ngomongin tentang Indonesia, pendidikan segala macam. Tapi ada juga orang-orang yang bahkan untuk ngemakan di esok hari aja mereka susah gitu. Artinya ketika kita punya social justice, pendekatan social justice yang lebih baik gitu, ya orang muda ini punya pemahaman yang setidaknya mungkin cukup sama tentang hak-hak mereka sebagai individu dan juga peran mereka sebagai warga negara gitu. Dengan social justice ya harapannya balik lagi negara pun menjalankan tugasnya sebagai orang-orang yang diberikan amanat oleh rakyat untuk kembali lagi memberikan tugas mereka atau pekerjaan mereka untuk rakyat juga gitu. Jadi kalau misalnya bisa disimpulin, obat dari pesimisme atau kayak ya sakit hati, patah hati, menyerah itu tuh konversi informasi atau knowledge yang mereka udah punya nih, yang udah inform ini nih jadi action gitu ya. Jangan kalau misalnya cuman ya makan informasi terus habis itu kayak nge-tweet marah-marah doang gitu. Itu juga biasanya kayak bikin jadi ya nggak produktif gitu. Betul. Tapi justru karena kita hanya bisa minta akuntabilitas kalau kita udah inform dulu gitu ya. Yes. Berarti bisa dibilang nggak sih, artinya kuncinya itu adalah mental stability dan kemampuan kita untuk manage stress supaya kita bisa nih take more information. Jadi soalnya kan ya itu kayak tumbuh dewasa gitu ya. Kayak kita pas kecil masalah kita paling gede apa sih gitu kan. Tapi as we grow older makin banyak tapi kita have a more mature view of life. Bukannya kita breakdown mentally, tapi kita belajar manage stress, manage kayak informasi responsibility yang lebih banyak. Is it the same with politik gitu? Yang dimana kita belajar lebih banyak, tapi kita juga harus punya pengertian yang lebih dewasa, supaya kita bisa manage stress, bisa manage information ini, supaya kita bisa konversi ini jadi lebih produktif. Is that itu gitu nggak? Iya, tapi tadi yang gue sampaikan sebenarnya adalah kita melihatnya dari dua sisi gitu. Karena kalau tadi kan mendapatkan informasi ya, informasi itu kan juga bisa kita serap dengan baik sebagai individu atau dari orang-orang yang memang ada di dalam panggung politik gitu ya, memberikan informasi yang baik gitu. Nah sama dengan akuntabilitas, ketika kita tadi benar kita punya stabilitas mental yang lebih lebih kuat gitu ya, merasa bahwa politik ini bukan buat mereka aja, tapi kita juga sebagai warga negara gitu ya. Jadi informasi tadi udah diserap lagi lebih dalam sebagai kebutuhan kita sebagai masyarakat gitu. Nah kedua yang akuntabilitas untuk para pejabat publiknya adalah yang mereka harus bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan gitu. Jadi balance, gak kita hanya melihat di satu sisi kita sebagai orang muda, tapi apa yang pejabat publik itu seharusnya melakukan juga untuk orang muda. Gitu. Jadi jadi nggak bisa cuma ngarapin anak muda doang. Benar. Kalau misal sistemnya tetap kayak gitu, juga ya akan frustasi terus gitu kan. And emang rightfully so gitu ya. Iya, betul. Oke deh, thank you so much Manik. Kayaknya kita sampai sini dulu. Itu seru banget ya ngobrolnya. Nggak berasa udah lama itu kita ngobrolnya. Oke, thank you so much guys for watching. If you are interested in learning more or downloading the full report for the British Council, you can check out the link on the description. See you on the next episode. Bye-bye.